Dari sini, mari saudara, jangan pernah kita khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini. Termasuk Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di dalam acara program Renungan Rohani GKI Peterungan Kapal Jemaat Karangabang. Tema kita kali ini yaitu Jadilah Tenang. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti sabda Tuhan yang kudus dan berkuasa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita akan membaca dari Nehemia pasal 8 ayat 11b. Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Sekali lagi, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Konon dari orang yang sembuh dari corona ataupun kesaksian dari para medis bahwa seorang yang kena corona, salah satu yang harus mereka lakukan adalah menjadi tenang. Untuk menjadi tenang ini saya mencatat 7 kata jangan yang bisa membawa kita kepada ketenangan. Yang pertama adalah jangan kita tergesa-gesa. Mengapa kita mesti tergesa-gesa? Bukankah kita ini sebentar lagi juga hidup di dalam sebuah keabadian? Dan inilah saatnya bagi kita untuk menikmati segala sesuatu dengan bersandar kepadanya. Tidak perlu tergesa-gesa, karena pada saat kita tergesa-gesa, kita akan membuat sebuah keputusan yang juga tergesa-gesa, dan itu sangat merugikan kita. Selama kita di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi penopang hidup kita, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa, tetapi nikmatilah kehidupan kita bersama dengannya. Yang kedua, jangan khawatir. Mengapa kita mesti khawatir? Kekhawatiran ini adalah buah hasil pikiran manusia yang sangat-sangat berbahaya. Untuk itu Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dari sini, mari saudara, jangan pernah kita khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Karena selama Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang ketiga, jangan kita menjadi marah. Apa gunanya kita marah? Karena itu akan menambah kesusahan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi bingung, kita akan menjadikan kita sumber kebingungan kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita, maka itu yang akan membawa kita kepada kesusahan-kesusahan berikutnya. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur menjadi marah? Janganlah sampai matahari terbenam, padam amarahmu. Karena disitulah kita harus menjaga hati kita untuk tetap tenang dan tidak marah. Yang keempat, yaitu jangan mengutuk. Mengutuk adalah sesuatu yang membuat orang itu. Yang kelima, jangan menggerutu atau jangan mengeluh. Bagaimana jika kerutuan kita atau keluhan kita didengar oleh Tuhan?
Jika kita mengeluh sesuatu yang baik, wow, puji Tuhan. Tetapi yang kita keluhkan, kalau itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang menyesakkan hati, sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bagaimana jadinya? Jadi jangan pernah mengeluh. Mengeluhlah di dalam doa-doa kita. Sampaikan, utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong segala keluhan-keluhan kita. Yang keenam, jangan serakah. Belakangan ini kita melihat banyak orang yang serakah. Ya, mereka membeli apapun yang mereka bisa beli. Mereka membeli bahan makanan tanpa memikir orang lain. Mereka membeli hal-hal yang bisa dibeli, masker diborong habis, sanitizer juga diborong habis, segala bentuk makanan juga diborong habis. Itu adalah sebuah keserakahan. Dan keserakahan adalah penyembahan berhala. Jadi jangan pernah kita serakah, karena tidak ada orang yang serakah yang bisa masuk di dalam kemuliaannya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita sandarkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan iri dan jangan menjadi serakah. Yang terakhir yaitu jangan menghindar. Apabila kita ada permasalahan di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghindarkan diri. Permasalahan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Permasalahan bukan merupakan suatu yang harus kita hindari, tetapi permasalahan itu yang harus membuat kita semakin hari semakin sanggup untuk menghadapinya. Karena pada waktu kita menghadapi persoalan hidup ini, kita akan disertai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menghindar, kemanakah kita akan membawa diri kita? Jangan pernah menghindar, karena di mana kita berada, saat di mana kita berada, waktu di mana kita berada, tempat di mana kita berada, selama kita bersama Tuhan, itulah tempat yang benar, itulah saat yang benar. Jadi jangan pernah kita menghindar dari apapun juga. 7 kata jangan inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita kalau kita ingin tetap tenang di dalam menghadapi segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berpegang padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan, tolong kami agar kami tetap tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena dengan ketenanganlah hati kami boleh dipulihkan, dengan ketenanganlah jiwa kami boleh ditentramkan di dalam kedamaian lautan kasih Tuhan yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.